Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anakku semuanya? Baik ya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Ya, meskipun kondisi pada saat ini masih pandemi, bismillah nih ya, untuk semangat belajarnya kita tidak luntur gitu ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulaikan suatu pembelajaran yang baik, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk itu dimohon kepada Nak Zaki ya untuk dipimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, agar pembelajaran kita nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan Nak Zaki. Oke, teman-teman, untuk mengawali materi pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Nak Zaki ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu nih, mau absen kalian salah satu dan sekedar nanya kabar ya. Yang pertama Lukan, hadir Lukan? Ya. Gimana kabar baik Lukan ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Lukan. Zaki, ada Zaki? Ada ya? Iya Pak. Baik, kabar kamu Zaki? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Yang kedua M Alfi ada? Alfi? Ada Pak, hadir. Sehat Alfi? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Bapak harap ya, meskipun kita masih daring ya, namun harus tetap serius seperti itu. Nah, kali ini kan sudah naik ke kelas 12 nih. Nah, kelas 12 itu waktunya tidak lama ya. Karena kelas 12 itu paling sebentar. Belajar efektifnya itu hanya di semester ganjil ya. Nah, semester genapnya nanti sudah banyak yang namanya ujian praktek, tryout dan lain-lain. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dioptimalkan untuk pembelajaran di semester ganjil ini. Untuk nggak cuma mata pelajaran Bapak aja ya gitu, tapi semuanya. Oke. Ya, jadi materi pertama itu adalah prinsip dasar gambar 3 dimensi. Ya, dari judulnya saja ini merupakan prinsip dasar ya, gambar 3 dimensi. Jadi kalian di pelajaran aplikasi perangkat lunak ini yang mungkin pada saat kelas 11 itu masih menggunakan 2 dimensi ya, menggunakan CAD ya, seperti itu. Nah, di aplikasi perangkat lunak di kelas 12 ini kita menggunakan nanti gambar 3D menggunakan SketchUp ya. Langsung Bapak kasih judul di depan. Oke, ini kita tonton dulu nih, ada video ya dari seorang arsitektur lulusan ITB tentang yang namanya software 3 dimensi. Jadi sebenarnya nggak cuma SketchUp saja ya. Ya, kita dengarkan. Sebagai seorang yang merancang bangunan, arsitek dituntut untuk dapat membuat gambar kerja yang siap untuk digunakan oleh pelaksana konstruksi seperti kontraktor. Jika dulu arsitek masih menggambar dengan mesin gambar yang rumit, sekarang terdapat banyak jenis software arsitektur yang dapat Anda gunakan dan lebih efektif dan lebih simpel. Jadi tidak menunggu lama lagi, berikut 5 software yang paling sering digunakan oleh mahasiswa arsitektur di Indonesia. Yang pertama adalah SketchUp. Software yang pernah dimiliki oleh perusahaan Google ini merupakan salah satu aplikasi yang paling mudah dan paling simpel untuk digunakan. Unsur-unsur yang terdapat dalam software ini hanya terdiri dari garis dan bidang. Jadi walaupun sederhana, namun banyak sekali desain-desain bangunan yang rumit sekalipun dapat digambar dengan software ini. Software ini juga terdapat banyak jenis plugin yang dapat Anda gunakan untuk mempercepat proses kerja Anda. Adapun software ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi termasuk V-Ray atau Lumion untuk dalam proses rendering supaya gambar Anda menjadi lebih nyata. Yang kedua adalah Archicad. Software ini dapat Anda gunakan apabila Anda ingin menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi dalam satu software sekaligus. Archicad sendiri juga masuk dalam kategori BIM atau Building Information Modeling, di mana gambar kerja yang Anda hasilkan tidak hanya seperti SketchUp yang unsur geometri saja, namun sudah lebih melampaui kepada detail-detail seperti detail dinding, detail plafon, bahkan sampai sistem electrical dan mechanical. Yang ketiga, AutoCAD. AutoCAD cukup populer di kalangan arsitek, teknik sipil, dan kontraktor dalam membuat gambar kerja yang rumit.
Hal ini dikarenakan software ini dapat menghasilkan gambar yang lebih teliti dan detail, sehingga dapat langsung digunakan dalam proses konstruksi. Umumnya, di kalangan mahasiswa arsitektur, menggunakan AutoCAD untuk memproduksi gambar kerja seperti denah, potongan, tampak, dan detail arsitektur lainnya. Yang keempat adalah Autodesk Revit. Sama seperti Archicad, Autodesk Revit juga masuk ke dalam kategori Building Information Modeling. Kedetailan yang dihasilkan oleh Revit sangatlah tinggi, mulai dari tebal material kolom sampai Anda dapat mensimulasikan energi yang terdapat di dalam bangunan. Kedetailan Autodesk Revit tidak hanya dibutuhkan oleh arsitek saja, namun juga multidisiplin ilmu seperti mechanical dan electrical untuk mendefinisikan secara jelas sistem bangunan yang ada secara virtual. Kasus-kasus lapangan yang dapat diselesaikan adalah bagaimana Anda dapat meletakkan sistem pemipaan dan listrik agar tidak menabrak dengan struktur bangunan yang ada. Dan kasus-kasus ini dapat Anda selesaikan di Autodesk Revit. Yang kelima dan terakhir adalah 3D Studio Max. Software ini sangat populer digunakan untuk modeling 3D super realistik dan super detail. Meskipun fungsi utamanya bukan hanya untuk arsitektur, namun karena 3D yang maksimal, banyak mahasiswa arsitektur yang meliriknya. 3ds Max juga merupakan software yang paling luas digunakan saat ini. Hal ini dikarenakan kemampuan mengedit serba bisa untuk animasi, modeling, rendering, dan plugin desain arsitektur yang banyak. Demikian 5 software yang populer digunakan oleh mahasiswa arsitektur dalam berkarya. Software apapun akan menghasilkan gambar yang bagus apabila Anda tekun untuk menguasainya. Di video tersebut ada yang dengar tadi kata-kata terakhirnya apa? Nah, apabila kita tekun ya, software mau pakai software apapun ya, kalau kita tekun, kita pasti bisa gitu. Ya, kita bisa yang namanya menggambar 3 dimensi seperti itu. Jadi mau kita pakai SketchUp, mau kita pakai Revit, ya pakai 3D Max dan lain-lain. Nah, itu pasti kita bisa seperti itu ya. Jadi tergantung ketekunan dari kita seperti itu. Jadi software itu hanya pendukung ya, anak-anak ya. Sebelum masuk kenapa nanti menggunakan SketchUp. Ini apa sih SketchUp itu? Nah, SketchUp itu adalah merupakan salah satu program aplikasi Google. Ya. Nah, ini berbasis 3 dimensi. Jadi aplikasi ini digunakan oleh Google seperti itu. Ya. Jadi ini aplikasi untuk membantu menyempurnakan sebuah gagasan ide desain ke dalam model 3D seperti itu. Ya. Jadi kalau di CAD bukan berarti CAD itu nggak bisa 3D, CAD itu bisa 3D, ya. Namun fitur yang lebih mudah, yang lebih praktis dan hasilnya cukup berkualitas itu dengan menggunakan SketchUp. Ini adalah interior, ya. Coba Mutiara Gani, yang kamu lihat di sini ada, coba sebutkan dua perabotan yang kamu lihat di gambar ini, ada apa aja sih, Mutiara Gani? Ada sofa, terus ada kitchen set. Ada sofa, ada kitchen set. Oke. Nah, ada lagi nih yang mau Bapak tampilkan ya. Bapak tampilkan. Ini adalah video animasi, gambar, di mana gambar ini itu hasil dari kakak kelas kalian yang sudah alumni. Ya, ini menggunakan SketchUp. Ya, namun dibantu software lainnya, yaitu menggunakan Lumion pada saat videonya. Ya, ini kalian bisa lihat pada saat dia ikut lomba LKS tingkat nasional. Ya, kita simak sama-sama gambarnya. Jadi biar kalian punya gambaran. Jadi SketchUp itu meskipun sederhana, namun hasilnya bisa luar biasa. Terlihat ya. Terlihat anak-anak? Lihat, Pak.
Nah, gimana tanggapan kamu nih setelah mungkin tadi setelah Bapak jelaskan lewat PowerPoint, dan juga mungkin tadi ngelihat gambar hasil renderan SketchUp dan juga tadi video yang Bapak tampilkan barusan. Apa tanggapan kamu? Mau nanya kalau misalkan kasur kayak gitu itu bikin sendiri atau di file masukin gitu loh yang kata Bapak di Oh iya. Oke, jadi kalau untuk materialnya, nah materialnya ada dua caranya. Yang pertama bikin sendiri, ada juga memang sudah ada yang namanya plugin-nya. Nah, plugin-nya itu sudah ada yang namanya di 3D Warehouse. Nah, jadi SketchUp ini bekerja sama dengan 3D Warehouse. Jadi kalau kalian nanti buka 3D Warehouse, jadi 3D Warehouse itu adalah kumpulan-kumpulan plugin, baik itu interior maupun eksterior. Jadi tinggal download. Nah, nanti disesuaikan nih sama SketchUp-nya. Misalkan Kak Riza menggunakan SketchUp 2018, berarti mencari komponen atau plugin atau 3D Warehouse-nya itu yang juga sama 2018. Kalau Kak Riza ngambil 2019, nanti ketika download, ketika dibuka itu tidak akan bisa. Nah, kalau ngambilnya di bawahnya, misalkan SketchUp-nya Kak Riza 2018, tapi ngambil plugin-nya 2017, itu masih bisa dibuka. Seperti itu. Gitu. Jadi itu nggak semuanya bikin sendiri, jadi ada juga plugin-plugin yang udah disediakan dan juga banyak di Google, ya itu tinggal download dan nanti tinggal kita atur tata letak dan juga warnanya seperti itu, Kak Riza. Cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke Kak, kalau nah ini Bapak ada sedikit kuis ya biar tadi yang Bapak sampaikan ini kira-kira nangkep nggak sih gitu? Kelihatan? Oke, kelihatan ya? Nah, ini siapa? Wah, ternyata disusul nih Lukan sama Zaki nih, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Terus siapa yang menang nih? Insya Allah, ya nanti dapat sesuatu dari Bapak lah, ya. Nah, ini kita lihat sampai pertama. Wah, ternyata Mutiara Gadi ketiga. Yang kedua ada Kak Riza. Yang pertama ternyata Zaki, ya. Zaki ketua kelas, ya. Selamat Zaki ya. Nanti untuk 3 orang ini ya akan Bapak japri ya. Ada gift bag, ya. Oke. Sebelum Bapak jelaskan apa itu fungsinya, nah kalian coba untuk cari dulu nih, gitu. Cari dulu ya, nanti kalian paparkan ya, baru nanti Bapak akan sempurnakan seperti itu. Ya, nah ini ada tugas-tugasnya. Ya, ini ada kelompok 1 yaitu Lukan sama Zaki. Ya, nanti tugas ini akan Bapak share di grup ya mengenai mencari fungsi dari material ini yang prinsipal turban. Bismillah, apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian serap dengan maksimal. Adapun mungkin penjelasan kekurangan-kekurangannya Bapak mohon maaf. Nanti pun apabila kalian masih butuh pendalaman lagi, bisa kita diskusi di grup WhatsApp ya, seperti itu. Kita mulai dipimpin doa, maka ditutup juga dimulakan dengan doa. Monggo Zaki. Oke teman-teman, untuk mengakhiri materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap sehat ya, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.